Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja di video kali ini kita akan bahas tentang bioteknologi. Bioteknologi bukanlah hal baru ya, melainkan sudah ada sejak ditemukannya proses fermentasi yang biasa digunakan untuk membuat makanan dan minuman. Nah, kalian pernah makan tape bukan? Apakah kalian tape itu terbuat dari apa? Nah, tape merupakan produk hasil dari bioteknologi. Nah, langsung saja, apa itu bioteknologi? Kita akan bahas dalam video ini. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup dan teknos yang artinya penerapan. Dan logos yang artinya ilmu. Jadi, bioteknologi merupakan ilmu atau teknologi terapan yang menggunakan makhluk hidup sebagai komponen penting dalam produksi produk atau barang ataupun bisa berupa jasa yang pastinya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, jadi sudah paham ya, bioteknologi itu merupakan ilmu ataupun teknologi terapan yang menggunakan makhluk hidup. Ditandain ya, yang menggunakan makhluk hidup sebagai komponen penting dalam produksi produk atau barang, atau bisa juga berupa jasa yang pastinya baik itu produk, barang, dan jasa itu berguna bagi kehidupan manusia. Adapun ilmu-ilmu yang digunakan untuk mendukung proses bioteknologi, apapun ilmu ini sangat berperan penting dalam proses bioteknologi, yaitu mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, kemudian genetika, enzimologi, ilmu pangan, dan rekayasa teknologi pangan. Jadi hasil dari bioteknologi itu dapat berupa makhluk hidup lain, bisa juga berupa produk dan juga bisa juga berupa jasa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi contoh-contoh dari makhluk hidup yang termasuk dalam bioteknologi, kemudian contoh produk, contoh dari jasa itu nanti kita akan jelasin di sini. Oke. Contoh ataupun hasil dari bioteknologi barang atau produk itu contohnya makanan, kemudian produk minuman, obat-obatan, senyawa biokimia, dan juga bahan bakar. Nah, yang termasuk ke dalam hasil bioteknologi berupa jasa itu merupakan pengolahan limbah, pemisahan logam, dan pemberantasan hama. Sedangkan hasil bioteknologi makhluk hidup itu berupa ternak ataupun tumbuhan budidaya. Nanti kita akan bahas bagaimana lebih jelas tentang hasil bioteknologi tersebut dalam bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern. Nah, berikut diagram bioteknologi pada proses pembuatan bioteknologi ya, sebelum adanya produk. Yang pertama harus mempersiapkan bahan bakunya dulu ya, termasuk ke dalam input ya. Bahan bakunya itu kemudian ada peranan mikroorganisme, nah kemudian ada sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian input tersebut diproses ya dengan menggunakan aplikasi prinsip ilmiah, bisa juga berupa kerekayasaan dan juga bisa bantuan teknologi. Nah, setelah itu maka terbentuklah hasil ataupun produk yang dihasilkan dari proses tersebut berupa makhluk hidup seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, termasuk hewan ternak ataupun tumbuhan. Nah, produknya berupa makanan, minuman, obat-obatan, senyawa biokimia, dan bahan bakar. Nah, kemudian berupa jasa yaitu pengolahan limbah, pemisahan logam, dan pemberantasan hama. Nah, itu dia diagram bioteknologi. Oke, yang terakhir dalam video ini saya mau sampaikan juga mengapa sih banyak orang menggunakan makhluk hidup gitu ya, makhluk hidup sebagai bahan penelitian ataupun sampel yang digunakan untuk proses bioteknologi. Nah, alasannya yang pertama, makhluk hidup itu mudah diperoleh karena sudah tersedia di alam. Nah, makhluk hidup juga dapat dikembangbiakan. Makhluk hidup memiliki sifat yang tetap dari generasi ke generasi selanjutnya.
Alasan selanjutnya dapat diubah sifatnya melalui rekayasa genetika, sudah pasti ya. Nah, makhluk hidup juga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian perubahan sifat yang terjadi pada makhluk hidup itu dapat diturunkan. Nah, itulah alasan bioteknologi menggunakan makhluk hidup dalam proses penelitian selama ini. Baiklah, demikian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini tentang bioteknologi, apa itu pengertiannya dan apa hasil ataupun produknya, dan apa ilmu-ilmu yang digunakan untuk mendukung bioteknologi, dan juga alasan menggunakan makhluk hidup sebagai proses bioteknologi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Apa itu bioteknologi konvensional dan modern? Kalian bisa cek materi tentang bioteknologi di deskripsi daripada video ini. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye.